Ada motivator bisnis berkata, pebisnis muslim jangan jauh-jauh dari masjid. Betul, itu benar. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kalimat seindah itu keluar dari orang yang paling ahli dalam pencitraan. Sebab kenyataannya, setiap hari baik yang dia lakukan, sedekah, masjid, pesantren, galang dana, kolaborasi dengan ulama, semuanya diarahkan untuk mendukung bisnisnya. Mitra-mitra dikumpulkan, dinaikkan ke panggung, ditekan secara emosional, diminta. Cuy, kemana-mana, kita bangunin rumahnya Allah loh. Masa nggak mau ikutan? Saya aja ikutan insya Allah ya. Bukan ria nih, tapi saya ikutan insya Allah. Kenapa? Berkah ya. Ditunggu dukungan saudara semua buat masjid di Los Angeles dan di semua tempat di seluruh. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Banyak yang tahu tapi bungkam. Hal itu sangat menggambarkan apa yang terjadi dalam kasus Yusuf Mansur. Semua orang sudah tahu, korban bertaburan, fakta terlihat dengan jelas, jejak digital tentu ada. Lalu apa yang bisa menghentikan? Ya, tutup mulut dan saling berbagi. Bayangkan jika satu kali ceramah, Yusuf Mansur bisa menggalang dana hingga 5 miliar, kalikan 10 tahun, tentu jumlah yang fantastis, belum lagi sedekah gila-gilaan, yang diajarkan, pom bensin, 1000 hektar tanah, bermacam-macam mobil dan kendaraan, semua berada dan dikuasai oleh Yusuf Mansur. Ada yang mau bicara, beri uang, beri mobil. Tapi jangan lupa, dibalut agama dengan dalih sedekah, padahal suap dengan gaya, siapa saja ulama yang temakan, siapa saja pengusaha dan pejabat yang ikut ke lingkaran Yusuf Mansur? Siapa yang tahu? Yang ingin bersuara, dibungkam dengan uang dan kekuasaan. Ikut arus dibagi harta, tidak ikut ditekan dan ancam sampai binasa. Itulah yang selama ini Yusuf Mansur lakukan dengan senyap. Bagaimana menurut kalian? Ada motivator bisnis berkata, pebisnis muslim jangan jauh-jauh dari masjid. Betul, itu benar. Tapi yang menyedihkan adalah ketika kalimat seindah itu keluar dari orang yang paling ahli dalam pencitraan. Sebab kenyataannya, setiap hari baik yang dia lakukan, sedekah, masjid, pesantren, galang dana, kolaborasi dengan ulama, semuanya diarahkan untuk mendukung bisnisnya. Mitra-mitra dikumpulkan, dinaikkan ke panggung, ditekan secara emosional, diminta sedekah untuk proyek Masjid London. Tapi sampai hari ini, masjid itu tidak pernah ada wujudnya. Yang ada justru dana 2,1 miliar dibelikan ruko di BSD yang dipakai untuk bisnis pribadinya. Sebagian dana senilai 3 miliar dialihkan ke pesantren Al-Bah. Padahal akad awalnya untuk membangun Masjid London, penerima juga tahu soal itu, tapi diam. Yang penting proyek pesantrennya berjalan. Sisanya tidak pernah dijelaskan secara transparan. Kebaikan dijadikan alat kendali. Orang ini selalu menjual kebaikan, ibadah, amal, sedekah, dakwah, tapi semuanya diarahkan untuk memperkuat posisi bisnisnya. Dia bisa kumpulkan ustadz, ulama, artis, influencer, bukan karena visi misi dakwah yang lurus, tapi karena mereka semua diberi bagian. Dan siapa yang sudah diberi bagian akan diam dan membela. Setiap kebaikan yang ditunjukkan ke publik, setiap amal yang diumumkan, setiap kolaborasi dengan ustadz dan tokoh agama, selalu ada benang merahnya demi melanggengkan sistem bisnisnya. Kalau tidak ada keuntungan, kalau tidak bisa nebeng panggung orang lain, kalau tidak bisa panen nama baik, dia nggak akan muncul, dia nggak akan peduli. Saya terlalu banyak tahu dan saya berani bicara membongkar apa yang selama ini disembunyikan di balik bisnis yang dibungkus agama. Ini bukan sekedar tuduhan. Saya pernah ada di dalamnya. Saya tahu sistemnya. Saya saksi hidupnya. Karena keberanian itu, pemimpin bisnis tersebut bersama mitra-mitra militannya, termasuk sebagian ustadz dan artis yang sudah terikat kepentingan, berusaha membungkam saya. Saya dikriminalisasi, dituduh menggelapkan uang haji yang senilai 20 juta. 20 juta dibawa ke pengadilan. Tapi di ruang sidang, saksi utama nggak hadir sama sekali. Saksi yang hadir berbohong dan merekayasa fakta. Tidak ada bukti nyata yang bisa membenarkan tuduhan itu. Namun tetap, polisi tutup mata, bahkan jaksa dan hakim menjatuhkan vonis 4 bulan penjara. Seolah pengadilan bukan lagi milik rakyat, tapi sudah dipesan oleh mereka yang punya kuasa. Tapi rencana itu gagal. Gagal karena saya tidak sendiri. Gagal karena Allah tidak pernah tidur. Karena tidak ada kejahatan yang akan benar-benar berhasil dan menang. Hari ini saya jadi paham, tidak semua yang tampak religius itu jujur. Tidak semua yang bersuara dakwah itu tulus. Tidak semua orang yang justru punya tanggung jawab muamalah dan punya hutang itu tahu diri untuk menyelesaikan dengan baik. Dan tidak semua yang duduk di kursi hukum benar-benar menegakkan keadilan.
Mereka bukan hanya menyalahgunakan uang umat, mereka juga mencoba membungkam kebenaran. Mereka bukan dai, mereka bukan contoh rakyat. Mereka penjahat yang berseragam dan bertopeng agama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf Mansur. Siapa aja yang punya hajat, yang punya masalah, udah sedekah jawabannya. Apalagi ini bukan sembarang sedekah, tapi sedekah buat bangun masjid, bangun rumahnya Allah. Kita kalau jadi apa ya? Kalau jadi konsultan, kalau jadi tukang, kalau jadi desainer, kalau jadi artis, artis, arsitek. Terus kita bangunin rumah orang kaya, kita pasti ceritanya 7 turunan tuh. Kalau kita bangunin misalkan rumahnya orang yang berade, rumahnya pejabat, rumahnya orang terkenal, pasti ngoceh kemana-mana. Kita bangunin rumahnya Allah loh. Masa nggak mau ikutan? Saya aja ikutan insya Allah. Ya, bukan ria nih, tapi saya ikutan insya Allah. Kenapa? Berkah. Ya, ditunggu dukungan semua buat masjid di Los Angeles dan di semua tempat di seluruh bumi Allah. Di mana aja kalau ente ketemu masjid, bantu sebisa mungkin. Biar kata rupiah, bantu. Ya. Di sini mah dolar, biar kata $1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tam. Doain aneh balik lagi kemari ya. Amin. Ada motivator bisnis. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Suara dari yang tertipu. Yusuf Mansur bicara atas nama agama. Di balik sorban tersimpan rencana. Tabung tanah dijual atas nama surga. Ternyata janji palsu yang penuh dusta. Umroh merdeka cuma jadi cerita. Jamaah tertipu pulang cuma kecewa. Katanya sedekah buat mulia, tapi uang di bawah hilang tak bersisa. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu sinaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Uang sedekah kau janjikan pahala, padahal kau pakai buat bangun nama. Rakyat percaya karena kau bawa nama ulama, tapi ternyata kau cuma cari kuasa. Kami berdiri bukan karena dendam membara, tapi karena banyak ibu kehilangan dana. Ayah bekerja keras demi cita-cita, tapi ditipu habis oleh sosok yang berpura-pura. Wapura. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu seenaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu. Dengarlah suara rakyat menunggu dengan luka terbuka. Bukan doa tapi tangis yang berbicara. Hingga kebenaran datang kami takkan reda. Whoa, oh, oh. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu seenaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami bertunggu
Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu.